ketua kelas Mas Ambon atau Mas Abel? Mas Abel? Ketua kelas saya. Ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajaran, yang pertama akan saya presensi dulu atau kehadiran. Yang pertama, Abel, Hadir Pak. Afnan, Hadir Pak. Gusta, Hadir. Ahmad Muhammad, Hadir Pak. Alvan, Hadir Pak. Rehananda, Hadir. Reno, Hadir. Rival, Rehan Aditya, Hadir. Ridwan Niksan, Rizky Bagas, Hadir. Rizal, Satrianto, Xavier. Baik, berarti satu kelas full ya? Ya. Baik. Mengenai materi yang lalu materi sebelum ini adalah tentang sistem baterai. Biasanya yang digunakan dalam sistem baterai itu tegangannya berapa volt, Mas? Untuk baterai kendaraan roda 4 yang ringan 12. Apakah nanti di industri itu masih menggunakan baterai yang 12 volt itu? Ya, masih. Pada saat ini masih menggunakan. Setelah kita sudah mengetahui sistem baterai dan bermacam-macam yang ada di dalam baterai, kita akan membahas mengenai materi yang hari ini kita bahas bersama. Apa kira-kira materinya? Sistem pengisian. Kemarin tak sampaikan di akhir pembelajaran bahwa besok minggu depan atau pertemuan ini kita akan membahas mengenai sistem pengisian. Tujuan kalian bersama ini semua ini belajar di dalam sistem pengisian ini satu, memahami pengertian sistem pengisian. Yang kedua adalah bisa memahami cara kerja sistem pengisian, baik itu sistem konvensional dan sistem IC. Kemudian yang kedua adalah memahami kerusakan dan perawatan sistem pengisian. Yang ketiga nanti adalah penilaian keterampilan pada saat praktikum. Kalian harus bisa merangkai sistem pengisian baik konvensional dan IC. Yang keempat, bisa overhaul sistem pengisian IC dan konvensional. Hari ini kita akan membahas mengenai satu, pengertian, kedua nanti adalah komponen pengisian, yang ketiga adalah cara kerja sistem pengisian. Kita akan membahas yang pertama. Sebelum jauh lagi, saya akan membagi dua kelompok. Yang kelompok kanan saya atau kiri merupakan kelompok yang konvensional atau pengisian konvensional. Kemudian yang kelompok kiri saya akan membahas tentang pengisian AC. Sebagai tugas kelompok saat ini untuk didistribusikan, yang pertama adalah kenapa sistem pengisian itu tidak dapat mengisi baterai. Oke, silahkan sekarang didiskusikan. Satu kelompok ini besar nggak apa-apa. Contohnya apa? Mas siapa nama Mas Abon, Mas Hanung, Mas Abel, Mas Hadi dan lainnya. Ini silakan. Nanti didiskusikan mengenai kerusakan pada sistem pengisian konvensional. Yang sini kerusakan sistem pengisian IC. Oke, silakan didiskusikan. Baik. Dalam pendiskusian ada yang perlu ditanyakan kelompok konvensional? Tanya aja. Belum Pak. Belum. Sistem pengisian.
sistem pengisian ya. Oke. Sistem pengisian. Nah, yang IC apakah ada yang ditanyakan Mas IC? Ya. Hah? Silakan dilanjut. Oke, sudah? Oke, baik. Saya akan cek dulu, cross check kita disimpulkan dari kelompok konvensional apa kelompok konvensional. Jadi izin jawab Pak. Ya, Mas siapa namanya? Perkenalkan nama saya Fauzi Panaditya dari kelas 11 TKP. Jadi sebenarnya kerusakannya itu terletak pada terminal alternator atau terminal regulator. Oh, betul. Oke, kerusakannya biasanya pada terminal di alternator atau di regulator. Kalau yang IC, kira-kira yang kalau tidak ada pengisian, kerusakannya di apanya, Mas? Di IC-nya. Apakah di IC-nya atau di bagian yang mana? Terminal IC. Jadi, kerusakan di sistem pengisian itu berada satu. Yang biasanya rusak adalah alternatornya. Yang kedua adalah terminal alternator. Kalau yang konvensional bisa regulator, kalau yang IC bisa IC-nya yang rusak. Nah, untuk itu, ini lanjut ke materi. Karena tadi kerusakan kita problemnya kerusakan, tak jelaskan dulu apa tuh alternator itu, apa tuh yang disebut sebagai IC, regulator dan sebagainya. Oke? Nah, nih sistem pengisian. Yang pertama kita akan membahas adalah pendahuluan dulu, kemudian jenisnya itu apa aja sistem pengisian. Karena tadi ada berapa? Dua kan? Konvensional dan IC. Nah, ini pendahuluan. Masih ingat kelas 10 tangan kiri flaming? Ada yang masih ingat tangan kanan flaming kalau ini? Kalau yang starter tangan kiri flaming. Apa tangan kanan flaming? Contohnya, satu, ibu jari menunjukkan nih gaya. Telunjuk menunjukkan medan magnet. Jari tengah menunjukkan arah lurus. Oh, jangan sampai ke balik. Oke. Nah, jenisnya tadi konvensional. Pakainya apa bedanya dengan yang IC? Ya, kalau konvensional masih menggunakan regulator. Nah, IC tidak menggunakan regulator, tapi regulatornya berbasis IC. Di mana letaknya? Jadi satu sama alternator. Oke. Mengenai sistem pengisian, komponennya kira-kira apa aja? Kunci kontak atau kabel ada. Terus kemudian ya alternator, nggak ada alternator nggak bisa ngisi karena poros pengisian berada pada alternator. Kemudian yang kedua adalah alternator konvensional, tadi IC. Terus yang berikutnya ini yang IC, ya. Terus regulator. Oke, regulator ada dua kumparan atau dua relay. Yang pertama adalah voltage relay dan voltage regulator. Perbedaannya voltage relay lebih besar dan jumlah lilitannya lebih banyak dibandingkan voltage regulator. Ini gambar komponen di bawahnya. Cara kerjanya.
Nah, dari yang saya sampaikan dan kalian diskusikan, kira-kira ada yang perlu ditanyakan mengenai sistem pengisian? Tidak ada atau belum? Oke. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah sistem pengisian itu merupakan suatu sistem yang ada dalam kendaraan yang digunakan untuk apa? Mengisi tegangan dan arus. Untuk itu, untuk melatih kerja kalian, coba keluarkan satu lembar kertas saja. Silakan dikeluarkan. Sekarang saya beri kasih satu soal adalah tuliskan cara kerja sistem pengisian konvensional dan sistem pengisian AC. Nah, nanti dikumpulkan pada saat akhir pembelajaran. Oke. Baik, mudah dikerjakan? Nah, oke. Sekarang silakan dari belakang dikumpulkan ke depan kepada saya. Ayo maju mas. Yang belakang masnya, mas Abil, ini mas Abil. Dikumpulkan mas. Ya udah ya yang belakang ya. Ya, sudah. Mas, yang sudah mas. Sudah. Oke. Terima kasih ya Ustaz ya. Oke, ini udah ya. Oke. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini terlebih. Alhamdulillah. Mengenai materi berikutnya, biar kamu nggak terlalu berpikiran lebih jauh, kita akan membatasi bahwa besok kita akan belajar tentang sistem pengapian yang konvensional. Oke? Baik. Untuk itu marilah kita berberes atau merapikan. Silahkan. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa ulang. Yuk, Mas. Mari kami awal sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, terima kasih kepada semuanya. Untuk hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.